Setelah menikah, jadi itu ceritanya kita bermulai bisnis. Cita-citanya dulu kita berbisnis tuh pengen nggak nyusah. Setelah gini, kita punya dream ini apa sih namanya, wedding dream. Oke. Ya, wedding dreamnya kita tuh kita mau mulainya bisnis keuangan keuangan dari bisnisnya tuh buat wedding dream kita. Oh gitu. Ya, Pengennya nggak nyusahin orang nggak tua. nyusahin orang tua. Oke. Pengen bermodal sendiri sesuai wedding yang kita pengen lah. Kita aja gitu. Iya pasti ada impian-impian Iya. yang sesuai idealis Ya, ya. Festival Sampang Brand Festival membangun UMKM Sampang. Festival bersama-sama satu impian mengembangkan brand lokal Sampang. Halo Festi, kembali lagi bersama saya Badrus Soleh di Festipang Podcast. Wah, ada yang seru nih di obrolan podcast kali ini. Kita kedatangan brand lokal Sampang yang keren banget menurutku. Dan ini nanti masuk di list tenan Festipang, sekaligus yang spesialnya ini adalah salah satu sponsorship Festipang di event Festipang 2.0 2023. Halo Mas Agung. Halo. Halo Mbak. Halo. Boleh kenalan dulu dong, sapa teman-teman kita yang akan nonton nanti. Siap, nama saya Agung Nafriandri Kurniawan. Sebelah saya owner dan PD juga, sekaligus istri saya juga. Owner di hati. Kenalkan, Nama saya Dian, owner Durian PJ. Di Durian PJ saya sebagai yang mengatur keuangan sama marketing. Gak salah sih, keuangan itu emang harus diatur oleh perempuan, baik di bisnis ataupun di keluarga. Gitu ya Mas? siap. Biasanya seluruhan tuh diatur sama ini ibu negara. Ibu negara, siap. Oke, boleh ceritain dikit dong perihal background atau profil Mas Agung saat ini dan Mbak saat ini. Siap. Saya dari SMA. Jadi kita runtutan dari awal kita ketemu Ya, nih. Ya. oke. Kita ini teman satu kelas dulunya. Oke. Sejak SMA. Masih teman itu tapi? Masih teman. Oh masih teman, oke. Menarik nih. Kalau cerita percintaan panjang kayaknya. Oke. Jadi langsung kita. Oh, mungkin di segmen selanjutnya. Jadi itu dari teman SMA kita pacaran, terus lanjut sampai kuliah. Saya kuliahnya di pelayaran, terus beliau di Unmu Malang. Saya bekerja di pelayaran, selesai kerja di offshore di kapal supply. Setelah itu ditarik sama senior di PAL. Oh, di Pernah PAL. juga ya. Terus kita nikah. Jadi istri tuh nggak bolehin kita saya bekerja di kapal lagi. Nggak mau jauh-jauh lagi, kan sudah pacaran udah long distance terus. Oh, LDR. LDR terus. Tapi aman LDR-nya waktu itu ya? Aman. Aman. Yang penting kan komitmen gitu. Ya, benar, komit. Nah, terus setelah menikah? Setelah menikah, jadi itu ceritanya kita bermulai bisnis. Cita-citanya dulu kita berbisnis tuh pengen nggak nyusah. Setelah gini, kita punya dream ini apa sih namanya, wedding dream. Oke. Ya, wedding dreamnya kita tuh kita mau mulainya bisnis keuangan keuangan dari bisnisnya tuh buat wedding dream kita. Oh, gitu. Ya, Pengennya nggak nyusahin orang nggak tua. nyusahin orang tua. Oke. Pengen bermodal sendiri sesuai wedding yang kita pengen lah. Kita aja gitu. Iya, pasti ada impian-impian Iya. yang sesuai idealis Ya, ya. berjalannya waktu kita jualan. Kenapa pilih montong? Apa jualan duren? Sebenarnya kita hobi kuliner. Berawal dari sama-sama Oke. suka duren. Oke, menarik. Nah, terus? Hobi duren. Kalau ada kayak acara festival duren kita berangkat. Oh, gitu. Ya, mau di Jawa Tengah, Jawa Timur, Oh, iya? berangkat. Saking cintanya sama duren. Tuh. Oke. Terus kita kok kalau beli duren kok susah ya di Sampang.
kalau beli montong harus ke Surabaya Gak susah sih. Kita tuh berawal dari ditipu tuh loh Mas. Oh, ditipu. Jadi beli duren, pas dibuka mentah. Bener, Beli bener. lagi dibuka anyep. Jadi kok kenapa sih di Sampang ini kok yang jual duren gini semua gitu kan? Nanggung gitu, Mas. Sampai pengen duren tuh harus ke Surabaya. Padahal di pikiran orang duren ini salah satu buah favorit kan. Mahal juga. Mahal juga Ya. dengan ngeluarin duit segitu pengennya ekspektasinya gede Ya. dong. Benar, Gitu. benar. Jadi bermulai dari itu pernah kita cari-cari nih. Kebetulan waktu itu punya kenalan, dia punya kebun di duren. Oh gitu. Heeh. Waktu di PAL, terus ditawarin mau nggak? Ah boleh. Akhirnya kita coba-coba. Oh berarti itu belum nikah yang nyoba? Belum. Oh, oke. Si pacaran. Masih pacaran. Iya. Iya, pacaran. Iya, Iya, pacaran. Pacaran produktif. Iya. Jadi sambil kerja, sambil kita nyambi jualan duren. Dulu tuh kan kita buka lapaknya di depan alun-alun, Mas. Ya. Pakai saya tahu. mobil. Pakai Kan saya mobil. sering beli. Oh ya? Iya. Pakai mobil. Awal pertama tuh nggak pede banget, Mas. Lulusan pelayaran, lulusan akuntansi di Unmu, jualan di pinggir jalan panas-panasan. Gengsi lah. Gengsi lah, ketemu sama teman-teman tuh kayak gimana gitu. Oh Agung. Ngerasanya nggak pede aja gitu, kayak sesuatu yang kayak rendah gitu. Terus Paham sih. dipikir-pikir lagi, ngapain juga atau nggak nyusahin mereka juga, maksudnya kita pengen mandiri gitu, nggak apa istilahnya nggak nyusahin orang gitu lah, nggak dibantu sama orang tua juga, ya udah kita ngalir aja berdua gitu. Di antara pilihan bisnis mungkin ya dan suka kuliner, otomatis kulinernya bukan sekedar suka duren dong. Semasa pacaran gitu, maksudnya memang pecinta kuliner. Kenapa lantas di tujuan akhir memutuskan untuk milih duren sebagai produk yang mau dijadikan bisnis? Gak pernah kepikiran yang lain nggak? Waktu nyusun wedding dream, kayaknya kita jualan ini deh, kayaknya ada obrolan kayak gitu nggak? Ya itu tadi, karena di Sampang, kenapa sih kita beli duren selalu ditipu? Jadi Oh, gitu. kita tuh pengen Berangkat dari kekecewaan. kenapa nggak kita aja sih jualan coba-coba gitu kan, iseng-iseng. Ya udah akhirnya jualan di pinggir jalan 2019 ya, Ya. kalau nggak salah. Akhir Nah, itu masih pacaran. akhir 2019. Nah itu naik turun itu udah dari awal. Pernah ketipu juga, jadi kirim uang, transfer, barangnya nggak datang. Sama supplier. Supplier. Jadi itu kita 2019-2020 babat alas tuh. Dalam artian babat alas cari supplier yang emang bisa diajak komitmen. Datang 1 ton, barangnya nggak ada yang mateng, Mudah semua. mudah semua. Ya, istilahnya minta uang aja dulu, kan lumayan nih kalau montong, Mas. Montong dulu tuh sekitar kita modalnya bisa 50-an juta. Oke. Jadi dipakai buat uang tabungan tuh. Uang tabungan nikah Yang dipakai tadinya untuk mau dibuat acara Untuk nikah, nikah, wedding dream. hilang. Dibuat modal. Jadi itu buat modal, giliran udah mau nikah nggak ada uangnya dah. Ada sih, masih ada tabungan, cuman jadinya nggak sesuai ekspektasi gitu. Oke. Jadinya akhirnya ya udah, Seadanya. iya nggak seadanya, maksudnya Kebetulan corona juga pas itu. Oh iya. angkatan corona Gitu. kita. hemat ya. Mas, karena ini dimulainya anggap sejak pacaran ya, karena ada sesuatu yang ingin dicapai bersama. Pernah kepikiran selentingan Mbak atau Mas ini saat memulai? Saya memulai berdua nih, otomatis nanti ini kan hubungan masih tahap pacaran gitu. Pernah kepikiran ketika nanti tengkar ini bisnisnya harus habis juga gitu? Pernah kepikiran itu? Enggak sih, Enggak Mas, sih, kan nggak pernah. kita pacaran dari 2011. Enggak sih, positif thinking aja kita mikirnya. Oh, dia Nggak sampai mikir. 2011 pacaran. Pacaran. Kelas 3 SMA itu ya udah, maksudnya pikiran untuk yang ke putus atau apa udah nggak ada. Kita udah fokus aja berdua aja gitu. Nggak ada pikiran untuk mau salip kiri atau salip kanan, nggak ada udah. Oke. Fokus aja berdua gimana ngembangin potensi kita berdua gitu. Kalau dia kan basicnya emang dari keluarga pedagang lah. Jadi tuh kalau jualan duren
ditawar sama orang masih bisa ini dia mempertahankan. Kalau saya kan bukan basic di situ. Iya. Ditawar seadanya sama orang. Rugi pun dikasih kalau Ya dia. udahlah, yang penting dapat uang dulu. Nggak bisa Iya. kan orangnya. Ya Oh, udahlah ini gitu. terfermentasi besok kasih aja. Iya. Jadi mikirnya sekarang jualan yang penting dapat uang dulu. Mau untung mau rugi, yang penting Laku. gitu. Nah, berjalannya waktu sambil belajar. Bukan orang-orang Madura khususnya kalau nggak nawar nggak enak. Wajib nawar. Iya. Kita kan ini sistem garansi Mas. Oke. Garansi duren mau apa rusak satu, rusak setengah atau rusak seluruh pun kita ganti. Terus sebelum kita Kalau udah dibawa pulang gitu. boleh. Yang penting di video atau dikembalikan ke toko. Yang penting barangnya utuh. Ada bukti lah. Ada bukti lah istilahnya. Sampean Mas nggak enak nih durenku anyem nggak manis atau busuk, bawa aja ke toko. Kalau dulu bawa ini WA ditukar ke rumah Mas. Pernah. Sering. Dibawa ke rumah, isinya nggak ada, sisa kulit. Apa yang mau kita ganti? Pernah Tapi juga kita seperti ganti, itu. Tapi diganti? Diganti, tetap ganti. Orang Madura. Ya, Jadi harus kita sabar-sabar lah. ini Mas nerapin keuntungan tuh nomor sekian. Yang Oke, penting kepuasan oke, pelanggan nomor 1 gitu. Ada yang menarik nih, yang belum saya tanyakan tadi. Kenapa brandnya dinamain PJ? Awal mulanya bukan PJ. Oke. Awal mulanya tuh duren montok. Ya, Montok. Montok. Tanpa N. Pakai T. Pakai Kol-kola. lebay banget ya. Mantap. Pakai kol-kola. Pakai Ki. Jadi dia. PJ ini ada kepanjangannya Mas. Ah, Putri Jaya. Putri Jaya. Oke. Jadi Iya. filosofinya tuh, jadi tuh ibu sama bapak punya toko di pasar, namanya Putri Jaya. Kalau kita pakai Putri Jaya, Kepanjangan. enggak, satu kepanjangan, dua terlalu tua lah Mas, norak lah. Jadi kita jadi gimana Putri Jaya tuh bisa jadi anak muda. Oke. Digampang bacanya Satu lah. gampang bacanya, dua mudah diingat. Udah diingat, oke. Ya, terus harapannya kita pakai nama Putri Jaya mengikuti kesuksesan orang tua. Oke. Usahanya orang tua udah sukses, mudah-mudahan berkat nama di nama kan ada doa-doa ya. Iya, Kita bisa ikut sukses dalam bisnis yang kita geluti. Berbeda jauh. Jadi itu orang tua bisnisnya di barang. Oke. Kalau kita kan makanan. Di makanan Ya, ya. awal-awal mula tuh ngapain nerusin punya ibu aja. Iya, nerusin punya ibu aja. Cuman kita berkomitmen maksudnya kalau gitu-gitu terus kita nggak berkembang nih, masih dalam naungan orang tua gitu. Kalau kita punya susah dukanya tuh dirasain, jadi bisa merasakan nikmat. Kalau udah gini Mas, kalau orang nggak pernah susah nggak pernah nikmat. Oke. Iya. Jadi Setuju. jadi kalau orang susah pasti ngerasain nikmat. Kalau cuma nikmat terus pasti nggak bersyukur dia. Ya, karena kan nikmatnya itu jadi istimewa karena pernah susahnya itu ya. Benar. Oke. Nah, terus kalau boleh tahu nih di Durian PJ ini ada menu apa aja yang udah dikembangin atau yang dijual apa aja selain durian berbentuk utuh gini? Kan ini saya udah ngelihat beberapa produk, mungkin bisa Ada dikenalin. berbagai minuman. Yang pertama ada durian kocok. Ini durian kocok Mas. Itu ya. best seller kita. Oh, durian kocok. Ya, best seller. Boleh kita. dicobain. Iya, sambil dicoba. Monggo. Emang ini udah ditunggu dari Dikocok dulu. Iya, yang di belakang kamera. Terus ada Bapak es bersama. teler. Oke, Es telernya tuh macam 3. Ini ya. Iya. Es telernya, oke. Stelernya tuh ada yang original, durian lokal, sama durian montong. Terus yang di belakang itu ada strawberry milk. Itu strawberry Mas. Terus ada es coklat juga. Nah, itu ada ceritanya es coklat tuh. Ah, gimana tuh? Oh, berarti es coklat ini nggak ada duriannya? Nggak ada Ada. duriannya. Pure coklat? Jadi kita tuh ini Frances. franchise. Kita beli brand lah istilahnya. Awal mulanya kita punya 2 pekerja. Satu berhenti. Jadi kurang 1 nih. Jadi kita buka lowongan. Buka lowongan ternyata yang daftar puluhan Mas. Banyak ya. Jadi kita mikir, Ya Allah, maksudnya gimana? Kasian. Iya, maksudnya saya ngerasa kesuksesan itu nggak dilihat dari kekayaan Ya. atau uang lah, tapi dilihat gimana kita bisa bermanfaat sama orang-orang sekitar kita.
Jadi itu gimana cara? Jadi waktu kita sering jalan, kita kan suka ini juga Mas, travel. Oke. Sering jalan-jalan juga gitu. Jadi kalau travel cari nih jajanan apa yang bisa kita tarik ke Sampang dan bisa anak-anak bekerja gitu. Dengan tujuan itu ya? Iya. Oke. Jadi itu nggak mikir keuntungan, ya pasti orang berbisnis cari untung lah. Cuman lebih ke bermanfaatan kepada sesama. Gitu. Dulu, jadi tuh gimana caranya sebanyak orang yang daftar itu bisa kita ambil 1-2 orang bisa biar bantu teman-teman yang membutuhkan itu kan. Kan kebanyakan di Sampang masih tinggi Mas angka penganggurannya kan. Nah, makanya kita mikir gimana caranya kita bisa bermanfaat buat orang juga gitu. Oke, menarik sekali ya, karena kalau usaha itu hanya dititik beratkan ke profit, kadang tujuan mulia kita dikesampingkan kan Mas. Ya. Kadang kita terlalu terlalu menjajah orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Salut sih untuk untuk pemikiran Mas dan Mbak. Nah, bicara kembali ke Duren nih, karena aku kan basicnya Mas sama Mbak ini kan di Duren. Untuk menghadapi pesaing-pesaing Mas, baik yang di dalam Sampang ataupun di luar Sampang, atau orang-orang kalau musim Duren, maaf ya, biasanya banting harga dan semacamnya. Itu yang strategi yang disiapkan oleh Durian PJ sendiri selaku brand, salah satu brand primadona durian di Sampang itu seperti apa? Jadi kita tuh pakai ini Mas, marketing enggak fokus kepada duriannya. Okay. Tapi fokus gimana manfaat duriannya. Contoh, kita pakai brand ini kan Mas, Durian PJ is the healing. Oh, Itu kita itu. Ya, itu tagline-nya ya. Bisa menyembuhkan. Biasanya kita kumpul-kumpul healing kekangenan. Oke. Menyembuhkan galau. Galau. Teman-teman yang galau ya. Menyembuhkan lapar. Waduh, udah pasti. Jadi itu hashtagnya pakai the healing. Jadi itu kita nggak, kalau produk pasti bagusnya sama-sama lah. Oke. Kita cari produk yang premium memang. Makanya kita punya garansi, kalau nggak bagus kita kembalikan. Kalau produk jangan ditanya, pasti kita yang nomor 1. Siap. Cuman kita punya kelebihannya, itu durian is the healing. Durian is the healing. Dulu kan waktu corona ada ini Mas, kalau makan durian kebal sama corona itu. Iya. Nah itu nggak tahu gimana ya orang-orang, Mas aku kalau makan durian kebal. Maksudnya imunnya tambah. Terus jadi makanya kita punya hashtag durian PJ is the healing gitu. Oke, berarti salah satu strateginya ini coba mengelompokkan berbagai hal, termasuk tagline untuk menghipnotis customer kan. Dan tagline-nya ini kayaknya sangat masuk banget untuk orang-orang yang ngidam durian, suka durian. Benar. Jadi itu kan kalau durian itu Mas lebih dia makan bareng sama keluarga. Nggak mungkin jarang sendirian. Okay. Makan bareng sama teman-teman, pacar. Benar. Iya jarang sih. Kalau sendiri kayaknya tetap gak habis Mas. Orang saya dulu yang sering beli ya, yang di depan alun-alun waktu Wijaya yang dulu kan. Kan saya sering beli ke sana. Itu pun untuk kolak sama apa gitu. Oh iya. Nah, soalnya sama sampean Mas, ini untuk kolak ini aja. Saya iya, bener inget. Jadi saya beli untuk apa Mas? Kok beli satu ini plus yang di mikat untuk kolak Mas? Oh saya punya nih yang lebih murah, ini TikTok juga Mas. Jadi itu kita ini Mas menawarkan kebutuhannya apa. Iya benar. Jadi itu enggak ada yang durpas juga. Kalau kita cari untung, ya mending yang utuh lah kamu belinya. Jadi itu kita mengarahkan sekiranya dia juga nggak rugi beli ke kita, jadi saling menguntungkan. Porsinya nggak banyak, cukup sendiri atau berdua beli yang kupasan. Nah sukanya saya durian PJ sebelum buka toko ya, meskipun dulu di pinggir jalan yang pakai mobil itu, saya itu merasa
servisnya itu beda, Pak. Hospitality-nya beda. Jadi seakan-akan durian PJ ini memanusiakan customer. Saya nggak bilang lo mau buat kolak, tapi ditanya, Mas mau buat apa? Mas duriannya mau dimakan kapan? Gitu kan pasti Iya, kayak gitu. benar. Mau dimakan kapan? Bentuknya ukuran berapa? Kan saya waktu itu masih lihat harga toh. Sebenarnya harganya masuk karena kan yang ke rumah itu udah apa namanya tamu-tamu tuh sering pengen kalau saya itu bikin kolak dari durian. Wah ternyata pas ke durian PJ ditawarin banyak hal. Ini Mas yang udah kupas, ini Mas yang udah gini. Iya. Pasti tamunya balik lagi terus tuh. Iya. Suguhannya Enggak, bukan nonton. balik lagi di telepon. Terus buat kolak enggak hari ini lagi belum gitu. Terus ini di kita Mas, duriannya tuh meskipun nggak musim kita ada. Oh iya. Ya. Iya. Oh, Jadi gitu. kita alhamdulillah udah banyak link juga kan. Oke. Durian montong ini adanya tuh di Palu, Oke. di Bali, di Malang. Oke. Jadi kalau di musimnya kan gantian. Oke. Kalau di Bali nggak ada, cari tuh kita ke Palu. Oke. Nggak ada di Palu, cari tuh kita ke Malang. Oke. Jadi gimana caranya kita tuh harus Satu selalu tahun ada full. stok. Ada stok pasti. Iya, ya salah satu nguatin fundamental di bisnisnya kan emang Ya. kadang kita kalau Tahanin. musiman juga sewa toko juga, Ya. tahunan apa Karyawan, operasional jalan, ya. karyawan kasihan kan. Iya, tapi itu harus menderita dulu, ditipu orang. Harus bener-bener Iya, ngaduin. iya. Datang dari Palu tuh, Mas. Oh, kita ke pesawat tuh, pakai pesawat. Oh, ke sana langsung. Enggak, Enggak, jadi maksudnya itu duriannya. Oh, dikirim duriannya. pakai Pakai pesawat. pesawat. Mahal kan? Dari ongkosnya aja udah mahal. Per kilo. Iya, karena Ya. kargo toh hitungannya. Bener. Ekspektasinya duriannya bagus. Nggak Ternyata tahu. dibuka 1 minggu nggak mateng-mateng. Ah, Itu kalau nggak salah dulu sekitar 21-an. 20 jutaan. Awal-awal Nangis tuh. enggak, itu durian muda kah atau apa? iya. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Tetap gak mateng-mateng Nggak dibiarin mateng-mateng. selama mungkin. Padahal duriannya bagus-bagus. Tahu saya kalau Palu tuh mentingin kualitas, Mas. Bagus-bagus. Nggak tahu kenapa pas waktu itu kita zong. 10 styrofoam gede tuh mudah semua. Nggak ada yang bisa dijual. Sok kan nanti itu. Sok, maksudnya Nangis. dari perpindahan dari pinggir jalan ke toko tuh kan. Iya. Pindah ke toko itu kan butuh effort yang tinggi tuh. Ah, bener apa? Cost yang tinggi tuh. First Ah. impression sama customer Iya. gitu kan ya. Ya udah selesai itu cash flow-nya dar. Mulai lagi dari nol. Kalau orang kan lihatnya, wah durian PJ udah jalan ya. Ya, Durian PJ. kan enaknya di orang. Ini aja kita baru datang Kulaan. pelan. Oh barusan nih sebelum ke Barusan, sini nih. ya. Kejar tayang. Kejar tayang. Ini udah mending, Mas. Kita jarang keluar kota. Kalau dulu ke Bali kadang seminggu 2 kali. Langsung, Seminggu sekali langsung. langsung PP juga. Kita langsung Bawa truk apa gimana? Ya, pakai mobil itu. mobil perjuangan itu mobil yang Itu merah mobil Mas nggak boleh dijual itu mas. Kalau mau pengen yang baru beli yang baru. di mobil tuh kan ada 500 kilo tuh. Mm-mm. Bawa duriannya itu. Sampai punya satu duriannya taruh di mobil sampai perjalanan ke Surabaya pasti mabuk. Oh iya Lengket mas. baunya. Ininya. Gimana kalau ratusan kilo? Itu duriannya habis, mobilnya Baunya dibuka, tetap. baunya tetap. Oh iya. Sampai oh, sekarang pun. Iya, sampai sekarang. Duriannya nggak ada. Lengket, mau dibersihin gimana nggak bisa tetap. Oh itu nggak perlu beli Stella ya. Langsung durian Kalau bagaimana? buat kita udah enak, Mas. Udah pusing. Kalau boleh tahu nih lokasi jualannya di mana? Oh ya, kalau lokasi untuk durian sendiri di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Oke. di lampu ya. merah Tenten. Tenten. Oh di Sampang. Oh, yang Oke. kiri jalan setelah lampu merah. Oke. Monumen ke utara ya? Ya. Oh, ya benar. Oke. Terus kita punya ini juga cabang buat Lapak. minuman lapak ya. Oke. Di alun-alun di depannya DPR. Kayak gini. Ya. Ya. Oh, Steller juga yang dijual. Ya, lebih. Cuma nggak nyiapin ini. duriannya. Biar bocor. Soalnya kalau duren butuh effort yang tinggi tuh, Mas. Iya mas. Panas. Kayak ini, dia kayak anak kita jadinya. Naruhnya nggak bisa sembarangan. Kayak anak kita. Naruhnya harus pelan-pelan emang. Iya, Kalau Mbak. dia nggak pelan-pelan lebam, Mas. Oh gitu. Iya beneran. Kalau Meskipun montong. durinya gede-gede kayak Iya, gitu. harus pelan-pelan naruhnya. Kalau udah lebam gitu pas dibuka benyek. Bisa aja Orang busuk. nggak mau. Mas. Jadi harus hati-hati. Terus ada udara juga, entah di kipas atau AC. Di panas pun dia meletek kulitnya, tapi dalamnya mudah, keras. Oh gitu. Gitu. Oke, berarti di Sampang cuma 2 ya? Ini Cuma 2. Cuma 2. Nah.
Jadi untuk Festi yang mau ke Durian PJ, kalau mau duriannya langsung bisa ke tokonya, atau alun-alun kalau mau minum es teler durian PJ-nya. Nah, boleh tahu dong range harganya? Kayak minuman, terus ada apa aja yang dijual di sana, bisa dijelasin mungkin. Terus itu pancake tadi belum dikasih tahu ya. Oh ya, pancake. Kalau itu pancake isinya durian, kayak gitu tuh boleh dicoba juga. Boleh. Monggo. Itu 1 8.000. 8.000. Siap. 2 jadi 15, ada diskon. Oh gitu. Rp500. Ya. Oh, satu ini 8.000. Iya, isi 8.000. 8. Kalau yang ini lebih premium, Mas. Hah? Yang isi 6. Harganya 45.000. Dia duriannya lebih banyak. Oke. Terus ini es krim. Itu Ya, es krim. Es krim durian. Ya, Durian. sebenarnya es krimnya ada 2. Ada durian lokal sama durian montong. Kalau yang durian montong itu rawan. Kalau nggak cepet dimakan dia cair. Jadi saya bawa yang lokal. Ya, bentuknya ada sticknya Stick gitu. kayak stick gitu. Kayak pedal pop gitu. Oke, berapa range harganya kalau yang? Kalau yang montong 25.000. Terus Kalau yang lokal? Yang lokal 10.000. Sama ini Mas, kita tiap tahun ada step anniversary tanggal 28 Februari 100.000 makan durian sepuasnya. Sepuasnya. Puasnya. Tapi dibatasi waktu enggak? Iya dong. Iya. Kalau Berapa nggak jam? Setengah jam. Setengah jam. Terus bawa tim juga maksimal 4 orang gitu. Nah, syarat dan ketentuan nanti tertera. Iya. Silahkan follow IG-nya Durian PJ. Oke, sosmednya mumpung disepil. Apa aja sosmednya? IG durian_pj. Itu Instagram ya? Instagram. Oke. Facebook juga sama, Ada? durian_pj. Oke. Terus TikTok juga sama, ada TikTok? durian_pj ya. Ada. Oke, TikTok. kalau pemesanan ada informasi kontak person WA. Oh ya, Oh, ya. kalau order itu by WA ya. Nomornya disebutin nih Mas. Ya, disebutin. 082 333 90 90 50. Oke. Nah, apa namanya? Terakhir nih sebelum penutupan, karena kita udah banyak cerita hal tentang seorang couple goals yang memulai bisnis dari keinginan bersama untuk wedding dream dan sebagainya sampai di titik saat ini. Nah, aku ingin kata-kata motivasi dari Mas dan Mbak. Mungkin dari Mas dulu untuk teman-teman yang ingin memulai usaha, Mas, atau yang sedang berjalan usahanya lagi tertatih-tatih. Mungkin bisa dikasih motivasi. Sepengalaman saya tuh kalau usaha yang penting konsisten. Oke. Coba-coba boleh. Cuman setiap usaha itu pasti ada kegagalan, pasti ada kerugian, nggak melulu keuntungan. Jadi itu mau kita gagal ya udah jalanin aja dulu jalannya. Pasti kita merasakan kenikmatannya nanti. Nggak tahu kapan, yang penting sabar aja dulu. Oke. Kalau dari Mbak? Kalau menurut saya gimana ya? Sukses itu butuh proses. Gagal itu banyak ngeluh. Jadi kita kalau pengen sukses sabar aja, jalanin aja karena prosesnya pasti panjang. Terus kalau kita mau memulai bisnis nih awal-awal, yang pertama kuncinya itu kita jangan takut gagal. Kalau kita takut gagal Mas, kita nggak akan mulai-mulai usaha itu. Ya, jangan netting lah. Mikir aja terus, nggak mulai-mulai. Terus yang kedua tuh jangan takut capek, karena kita kerja itu gimana pun ya tetap capek, duduk aja capek, gitu. Terus yang ketiga jangan takut rugi, karena kita usaha pasti rugi untung. Jadi nggak mungkin untung aja, pasti ada rugi. Gitu. Sepakat banget. Jadi ini teman-teman motivasi dari pengalaman Mas Agung, seorang owner Durian PJ, dan Mbak, yang dibagikan secara langsung berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, Mas Agung, Mbak, terima kasih sudah hadir di podcast Festipang. Teman-teman Festi semua, jangan lupa nanti kunjungi tenan Durian PJ di event Festipang pada tanggal 27 sampai 29. Nanti ada promo menarik-menarik di. Oh, ada promo juga menarik dari Durian PJ Jangan lupa khusus mampir di event Festipang. Oke, Mas, terima kasih. Siap. Mbak, terima kasih. kasih. Oke, sampai jumpa.